你离开天上尊贵，降到人世间，为了恢复我地位，在十字架流宝血，献上了一切，为了赐给我公义。手边上鲜血淋淋，被辱骂，你依然顾念我，让我能洁白无罪，以心灵诚实来到你面前。当我仰望，问题变渺小；当我仰望，身体被医治；当我仰望，平安充满我，你的恩典够我用。我仰望你，耶稣。我仰望。离开天上尊贵，降到人世间，为了恢复我地位，在十字架流宝血，献上了一切，为了赐给我公义。手边上鲜血淋淋，被辱骂，你依然顾念我，让我能洁白无罪，以心灵诚实来到你面前。当我仰望，问题变渺小；当我仰望，身体被医治；当我仰望，平安充满我，你的恩典够我用。我仰望你，耶稣。当我仰望，问题变渺小；当我仰望，身体被医治；当我仰望，平安充满我，你的恩典够我用。我仰望你，耶稣。我仰望。
教会全体成员，你们好，我是Sunny，欢迎大家参加2021年2月14号的线上崇拜。我们一起来观看本周的 GKS 新闻。Informasi yang pertama, kami menghimbau agar setiap jemaat dapat duduk sesuai dengan nomor kursi yang telah Anda terima melalui email. Kami tidak memperkenankan Anda untuk berpindah-pindah tempat duduk. Pengumuman berikutnya, bagi Anda yang hadir dalam ibadah fisik, Anda dapat menabur benih mukjizat ataupun mengembalikan persepuluhan dengan cara scan QR Code pada banner yang tersedia di lantai 1, 4, dan 5. Untuk jemaat yang mengikuti ibadah online, maka Anda dapat transfer ke rekening berikut ini. Info berikutnya, kami mengajak setiap jemaat untuk dapat tertanam di dalam home atau kelompok sel yang ada di gereja kita. Dalam masa pandemi ini, home kita masih diadakan secara online. Silakan untuk menghubungi home leader Anda masing-masing untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Informasi berikutnya, Aero Kids juga mengadakan home setiap hari Rabu pukul 5 sore melalui aplikasi Google Meet. Pastikan setiap orang tua dapat memfasilitasi anak-anaknya untuk mengikuti home secara online yang diadakan oleh Aero Kids. Today's Message Podcast akan kembali tayang pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pada pukul 7 malam. Dalam episode kali ini kita akan mendengarkan diskusi dengan topik mengelola bahasa kasih dengan narasumber Ibu Krisna Dewi Maharti, seorang konselor keluarga. Acara ini akan tayang pada YouTube channel Today's Message. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Kami juga mengajak para jemaat untuk dapat mengikuti doa pagi yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 melalui aplikasi Zoom. Berikut adalah meeting ID dan passcode untuk doa pagi. Informasi yang terakhir, gereja kita akan kembali mengadakan doa puasa pada tanggal 21 sampai dengan 24 Februari. Pastikan setiap jemaat dapat ikut serta dalam doa puasa yang diadakan oleh gereja kita. Demikianlah GKS News untuk minggu ini. 祝大家恭喜发财，新年快乐，再见。
membuka hati kami Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Kalau Allah penyedia ya Tuhan. Kalau Allah penyedia ya Tuhan. Thank you Lord. Sebab Tuhan baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan baik, Kau sungguh baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Berikan pujian terbaik buat Tuhan kita. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa. Yes Jesus, yang menjadikan segalanya. Kau sungguh ajaib Tuhan, ajaib perkasa. Segala yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Mari tinggikan Tuhan di tempat ini, katakan sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik ya Tuhan, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Syukur bagi Dia, oh Tuhan, Allah yang kuasa. Jesus, yang menjadikan segalanya. Kau sungguh ajaib Tuhan, ajaib perkasa. Segala perbuatanmu yang diperbuatnya yes Lord, di hadapan segala bangsa. Ini kami, sebab Tuhan
menyinari tempat ini dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bangkitkan hati-hati yang haus, yang lapar akan Engkau. Ya Yesus. Mari pandang Dia yang besar, saudara. Mari pandang Dia yang dahsyat, yang besar. Dia yang menguasai hidupmu. Haleluya.
Yesus Raja di dari depan sampai belakang katakan Dia layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Amin. Haleluya. 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 Sebab Engkau yang layak. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak. Nyanyikan dengan lembut saudara. Terima pujian. Sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala. Mari jemaat Tuhan saja. Sebab Kau layak. Nyanyikan dengan cinta saudara. Raja di atas segala. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Engkau layak terima pujian. Sebab Engkau layak. Ku agungkan Yesus Raja di atas segala raja.
Biar pegangan tanganmu kepada Dia. Bukan berdasarkan pada kekuatanmu. Tapi biar Tuhan yang memegang tanganmu. Karena ketika Dia memegang tanganmu, Dia tidak akan pernah melepaskan. Tapi ketika engkau mencoba menggunakan kekuatanmu memegang tangannya, satu ketika tanganmu akan lemah. Dan engkau akan melepaskan tangan itu. Tapi hari ini biarlah engkau mengizinkan kekuatan yang dari Tuhan. Yang memapah hidupmu. Yang menopang hidupmu. Yang menuntun hidupmu. Di tengah situasi ini. Karena kekuatan dari Tuhan tidak akan pernah berakhir. Karena kekuatan dari Tuhan sumbernya tidak pernah selesai. Selalu ada, selalu tersedia. Itu sebabnya hari ini Tuhan aku berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada. Di ruangan ini khususnya. Demikian juga Tuhan yang menyaksikan melalui online streaming. Biar Tuhan tanganmu Tuhan memegang mereka. Sehingga ketika mereka berjalan, mereka tidak terantuk. Ketika mereka berlari, mereka punya kekuatan dari Tuhan. Itu sebabnya hari ini aku berdoa biar Tuhan setiap kami di masa-masa ini terus tetap kuat. Terus tetap ada pengharapan. Terus tetap ada di dalam perjalanan bersamamu. Karena perjalanan kami belum selesai. Bahkan karyamu dalam hidup kami pun belum selesai. Buat kami menyadari bahwa ada yang baru di depan kami. Ada pemulihan di depan kami. Ada sesuatu yang tidak pernah kami sangka-sangka ada di dalam hadapan kami. Kami percaya Tuhan ini waktunya jemaatmu Tuhan menyadari bahwa pintu-pintu berkat yang Tuhan sediakan bagi kami tidak pernah tertutup. Tapi seringkali Tuhan kami berjalan Tuhan melewati dan tidak pernah Tuhan menyadari ada pintu berkat terbuka bagi kami. Mari Tuhan berkati umatmu, urapi hambamu, urapi setiap kami yang mendengar pesanmu sebentar. Kami percaya Roh Kudus menolong kami semua. In Jesus name. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan duduk dulu. Kasih tangan begini dulu ke sebelah saudara. Kungsi. Haleluya. Haleluya. God bless you. Happy Chinese New Year buat semua Anda. Ya, saya percaya tinggal tunggu angpaunya aja. Ya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Ya, di tengah-tengah situasi seperti begini kita selalu harus menyadari bahwa karena Tuhan saja yang memampukan kita hari ini. Saudara, saya masih berbicara tentang transformation series atau seri transformasi. Saya masih berbicara tentang seri transformasi karena saya merasa bahwa ini penting sekali, yang banyak anak Tuhan tidak menyadari bahwa kehidupan kita bukan cuma percaya, tapi hidup kita mengalami transformasi. Anda masih ingat tentunya berulang-ulang disampaikan ketika kita percaya kita menerima kehidupan dari Tuhan, the Zoe dari Tuhan. Tapi ketika kita mengalami transformasi maka kita mengalami pola hidup yang dari Tuhan, kodrat ilahi ada pada kita. Penting sekali lebih daripada hanya sekedar percaya, tetapi mengalami yang namanya mengalami transformasi dalam hidup kita. Menjadi manusia baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ada kata amin? Oke. Hari ini saya akan bicara dengan satu tema, like and hate. Suka dan benci. Saudara yang dikasihi, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda ketika Anda mendapat tema seperti ini. Tetapi saudara, saya mau sampaikan sama saudara, ini penting. Karena dua istilah ini menjadi dua istilah yang sangat populer di masa-masa media sosial seperti sekarang. Saudara yang dikasihi, berapa banyak orang senang, ya tentu Anda yang cukup aktif di sosial media, ya, Anda, ya saya nggak bilang Anda eksis banget, tapi ataupun yang eksis lah. Anda yang tahu di media sosial, saya percaya Anda senang kalau Anda punya postingan dikasih begini. Hah? Iya nggak? Setuju nggak? Like. Tapi Anda kecewa kalau begini. Thumb up, Anda suka. Thumb down begini, Anda nggak suka. Saudara, like and hate menjadi sebuah kata atau dua kata yang sangat populer hari-hari ini. Komen-komen buruk, saudara, komen-komen buruk, perhatikan, komen buruk seseorang di media sosial masuk dalam kategori haters. Ya, komen-komen buruk terhadap seseorang, ya, kalau Anda melihat di dalam capres, pilpres atau pilkada itu haters banyak. Jadi haters adalah komen-komen buruk yang selalu ngomongnya buruk tentang seseorang, tentang sesuatu, dan ini biasanya haters dalam kategorinya. Tetapi kalau mereka sebaliknya yang selalu mensupport namanya likers. Ya kan? Nah bahkan sekarang ini dikenal dengan istilah buzzers.
Kalau kita membuat sesuatu di dalam postingan, tiba-tiba bisa diserang sama orang, begitu. Ya, sehingga disebutnya buzzers. Dan buzzers ini siapa saja bisa masuk, saudara, di dunia sosial media. Saudara, saya cuma mau bawa saudara bukan soal like dan dislike di dalam media sosialnya semata-mata, tapi Anda mesti mengerti bahwa dua kata ini, like and hate, suka dan benci, itu sangat berpengaruh pada saudara dan saya. Sangat berpengaruh kepada saudara dan saya, khususnya dalam konteks transformasi. Anda bisa dipengaruhi oleh like dan hate ini di dalam konteks transformasi. Bagaimana Anda bisa mengalami transformasi? Dua kata ini mempengaruhi saudara. Sangat mempengaruhi saudara. Nanti mungkin Anda berkata, oh ya, apa ya? Yes. Kita akan belajar ini supaya saudara tahu bahwa ternyata Tuhan mau saudara mengerti ini, dua hal ini. Saudara, ketika saya renungkan ini, saya siapkan khotbah ini, saudara, saya mendapatkan sesuatu yang menarik di dalam pelajaran ini. Oke, saudara, kita akan melihat slide berikut ini. Kutipan yang saya buat ini. Apa yang Anda suka atau apa yang Anda benci bisa menjadi motivasi dan dorongan semangat untuk mendukung Anda dalam proses transformasi. Saya ulangi, mungkin Anda bilang salah ketik kali, Pastor. Enggak, saya enggak salah ketik. Saya ulangi sekali lagi, apa yang Anda suka ataupun yang Anda benci bisa menjadi motivasi dan dorongan semangat yang mendukung proses transformasi saudara. Barangkali Anda bilang, salah kali Pastor, kata-katanya salah. Oh, jangan kemana-mana. Bagi Anda yang nonton online, so don't go away, jangan kemana-mana. Ikutin terus. Tetapi saudara, yang berikutnya kutipan saya adalah, sebaliknya, apa yang Anda suka atau benci, bisa menjadi penghambat dalam proses transformasi. Saya ulangi, whatever you like and whatever you hate, bisa menjadi dorongan semangat motivasi Anda untuk mengalami proses transformasi. But at the same time sebaliknya, itu pun like and hate bisa mengganggu dan menghambat proses transformasi Anda. Halo? Anda mulai bisa melihat ini, saudara. Ya, barangkali Anda masih menebak-nebak, enggak apa-apa, saudara. Paling tidak Anda ikutin terus, don't go away, ikutin terus. Tidak semua yang Anda suka itu baik. Anda setuju enggak? Saya ulangi, tidak semua yang Anda suka itu baik. Tapi juga saya mau katakan tidak semua yang Anda benci itu buruk. Tidak semua yang Anda suka itu baik dan tidak semua yang Anda benci itu buruk. Nangkep? Paham saudara? Oke, saya harus pelan-pelan supaya saudara nangkep benar. Karena jangan main-main, like and hate itu bisa mempengaruhi Anda punya proses transformasi. Apa yang Anda suka bisa bertambah baik. Oh iya, bisa, pasti itu. Apa yang Anda suka bisa bertambah baik? Yes, contoh, nolong orang, berbuat baik, suka nolong orang, suka memberi tumpangan. Itu akan berdampak baik buat saudara. Betul? Merenungkan firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, itu berdampak baik buat saudara. Suka menabur, suka memberkati, itu berdampak baik buat saudara. Sampai di sini ngerti? Ya. Anda suka mengerjakan sesuatu tanpa mengeluh, tanpa komplain, apapun yang dikerjakan, Anda setia mengerjakan, Anda suka mengerjakan apa saja di dalam pekerjaan Tuhan, sepanjang itu untuk Tuhan, Anda suka, Anda menyukainya, you like it, itu baik buat saudara. Tapi apa yang Anda suka bisa berdampak buruk buat saudara. Apa yang Anda suka bisa berdampak buruk buat saudara. Anda suka makan makanan tertentu, dari waktu ke waktu, minum minuman tertentu, itu bisa merusak kesehatan saudara. Betul atau tidak? You never know. Istri saya bisa kena gula hanya karena dia kepengen minum vitamin C. Tiap hari dianjurkan minumin C, waktu itu lagi hamil. Anak yang ketiga, Josie. Dia minum. Terjadilah gula. Jus, padahal itu dari buah yang namanya jeruk asli, peres. Kena gula. Saudara, whatever you eat, whatever you drink, itu yang Anda suka, doesn't mean it is good for you. Yang suka begadang? Begadang jangan. Begadang. Saudara, yang dikasih orang yang suka begadang, it's not good. Karena itu akan membuat Anda punya metabolisme jadi bolak-balik, saudara. Yang harusnya istirahat kerja.
Saudara tahukah saudara ada yang suka terlambat, hobinya terlambat? Saudara ngerti terlambat? Meeting terlambat, ke gereja terlambat, apa aja terlambat terus, it becomes habit. Dan itu menjadi sebuah kebiasaan terlambat. Dan that is not good for you. Apa yang Anda suka? Suka gosip, suka jelekin orang. Walaupun kata-kata di depannya sih kelihatan rohani. Saya ngomong ini sih gak ada maksud apa-apa, begitu maksudnya. Selalu ada bahasa begitu di depan. Saya sih gak ada maksud apa-apa, saya untuk kebaikan nih saya ngomong. Padahal you are doing something wrong. Saudara, orang yang suka keras kepala, kalau dikasih tahu, do you think it is good? No, itu berdampak buruk buat saudara. Orang yang sukanya nyombongin diri, arogan gitu, itu tidak baik buat dia. Orang yang suka membantah, kerjanya selalu debat, apa aja didebat, apa aja didebat. Do you think it is good? No, it is good. Jangan sudah bilang ini baik, belum tentu itu baik. Apa yang Anda suka lagi? Anda suka membanding-bandingkan si A dengan B, gereja ini dengan gereja ini, pendeta ini dengan pendeta ini dengan ini. You banding-bandingkan, it is not good. Anda suka seperti itu? Berdampak buruk buat saudara. Amin. Anda suka dengan judi, Anda suka dengan selingkuh, saudara, Anda suka dengan pornografi, itu tidak akan baik buat saudara. Jadi apa yang Anda suka bisa baik, bisa buruk. Setuju sampai di sini? Saudara nangkap sampai di sini? You get the point? Oke. Apa yang Anda benci memang bisa berdampak buruk buat saudara, pasti. Yang benci bisa berdampak buruk. Anda benci sama orang tua. Ada orang yang benci sama orang tua. Makanya dari kemarin sampai tadi pagi saya mendapatkan saudara informasi tentang seorang ayah dengan anak berantem, saudara, ribut. Kejadian di Surabaya. Saya nggak usah sebut karena ini pokoknya kotanya aja, saudara. Ribut ayah dengan anak, saudara. Sampai tembak-tembakan, luar biasa. Kejar-kejaran, haleluya. Saudara yang saudara dikasih benci sama orang tua, benci sama pemimpin, ada. Saudara itu pasti berdampak buruk, saudara. Dengan hati saudara, kondisi hatimu jadi rusak, hancur. Benci sama pendeta. Benci sama kebenaran yang seutuhnya ketika khotbah benar-benar apa yang ada disampaikan, dia gak suka, saudara. Benci dengan nasihat, benci dengan teguran, ada orang yang gitu berdampak buruk. Sehingga kita menjadi orang yang susah untuk ditegur, susah untuk dinasihati. Kita lagi bicara soal transformasi. Sampai di sini Anda ngerti? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Jadi saudara, nggak selalu yang Anda suka itu baik. Bisa buruk. Nggak semua yang Anda benci pun selalu buruk. Nah sekarang saya akan masuk. Apakah ada benci yang bisa baik buat saudara? That's the question. Apakah ada yang benci yang Anda benci bisa baik buat saudara? Ada. Apa yang Anda benci bisa jadi baik buat saudara? Anda benci dengan kehidupan malam. Oh saudara, kalau Anda masih suka dengan kehidupan malam, that is very, very dangerous for you. Anda benci dengan kehidupan malam. Sepanjang Anda nggak benci dengan kehidupan malam, Anda akan hidup dengan kehidupan malam. Yang saya maksud kehidupan malam adalah clubbing. Dengan rame-rame seperti begitu, saudara. Yang pada akhirnya buntutnya kita tahu apa yang terjadi. Kalau Anda benci dengan kepahitan, Anda benci dengan kekecewaan yang selama ini menghantui dan mengganduli hidupmu. Sehingga Anda penuh dengan kekecewaan, Anda penuh dengan kepahitan. Selama Anda suka dengan kekecewaan, Anda suka dengan kepahitanmu, Anda nggak akan pernah bisa mengalami transformasi. Tapi kalau Anda benci benar, kenapa saya jadi orang yang gampang kecewa? Kenapa saya sampai begini? Saya nggak mau seperti ini. Until you feel that, I hate this. Aku nggak suka dengan ini. Anda nggak akan merdeka. Halo? Masih ada orang yang suka dengan kekecewaan, suka ngomongin kekecewaannya, ceritain kepadanya, dia suka dengan itu. Karena dia belum benci dengan itu. Anda harus punya kebencian untuk itu. Halo? Ada amin? Saudara ngerti? Ada lagi saudara saya menarik, saudara, karena saya sudah lewatin, saya ngomong nih. Selama Anda belum benci dengan berat badanmu yang overweight, you will add it up. Higher and higher. Until you don't like it. When you like it, okay, go ahead. Ketika Anda masih suka, Anda akan terus tambah. Sampai Anda nggak suka, cari baju susah, duduk susah, jongkok susah. Serius.
Anda bilang saya masih bisa kuat, oh silakan. Saudara, if you think it is, you still like it, you go ahead. Until you hate it. Cari baju susah, cari ini susah, semua susah, nggak dapat. Dan apa yang terjadi kalau udah Anda seperti ini, baru Anda tahu, this is not good. Selama Anda benci dengan kebebalan kita, benci dengan kebodohan, kenapa? Kenapa gue goblok banget, bebal bener, gak dengar firman, gak mau tahu. Nah selama Anda gak merasakan itu sesuatu yang Anda gak suka, dan Anda masih sukai itu, Anda gak akan pernah bisa mengalami transformasi. Dan ini yang saya sebut benci yang berdampak baik buat saudara. Kalau Anda masih suka dengan kemunafikan, sebelum Anda benci dengan kemunafikan, benci dengan kefasikan, Anda nggak akan pernah bisa melihat hidupmu mengalami transformasi. Anda selama belum benci dengan sikap arogan kita, Anda belum benci dengan manipulasi, Anda belum benci dengan intimidasi, saya benci banget nih dengan intimidasi, saya benci banget dengan manipulasi. Sebelum Anda merasakan kebencian terhadap itu, Anda nggak akan pernah ngalamin transformasi. Halo, coba lambaikan tangan yang ngerti. Saya mau ajak saudara benci yang baik, Anda harus suka dengan yang baik. Yang setuju katakan amin. Dua orang doang, Anda setuju? Yang setuju katakan amin. Saya akan tunjukkan satu ayat yang menarik buat saudara untuk Anda perhatikan baik-baik. Saya akan lebih banyak maut kepada saudara untuk mengajar saudara hari ini. Supaya saudara tahu which one you like that you have or that hate yang Anda harus miliki. Ibrani 1 ayat 9 berkata begini. Ini bicara tentang Yesus saudara. Ibrani 1 ayat 9. Di sana dikatakan begini. Engkau Yesus mencintai, you like, you love keadilan. Tetapi at the same time, di waktu yang sama, Yesus bukan cuma mencintai keadilan, tetapi dia membenci, he hate. Membenci apa? Kefasikan. Membenci kefasikan, sebab itu Allahmu, Bapa telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Lebih daripada orang yang disebut Tuhan, dan Allah, tapi Allah Kristus Yesus lebih dahsyat. Why? Karena dia mencintai keadilan. At the same time, waktu yang sama dia membenci kefasikan. Berapa banyak orang Kristen yang merasa dirinya Kristen, katakan amin dong. Oke. Berapa banyak orang Kristen menyukai firman Tuhan, dengerin khotbah, seneng, mencintai kebenaran firman Tuhan, tapi pada waktu yang bersamaan menyukai dosa. Pada waktu yang bersamaan, saudara, menyukai yang namanya duduk di antara pencemooh. Anda suka firman, tapi Anda juga suka duduk di antara pencemooh. Anda juga suka berdiri di jalan orang berdosa. Dan Anda juga suka mengikuti nasihat orang fasik. Sementara Anda suka kebenaran. Nah yang begini gak bakal ada transformasi. Yes or no? Berapa banyak saudara kita sebagai orang Kristen bilang, ya ke gereja sih ke gereja, tapi jangan sok suci lah. Pernah dengar ada orang ngomong begitu? Ya ke gereja sih ke gereja lah, jangan naif dalam menjalani hidup ini. Ke gereja sih ke gereja lah, tapi kan hukumnya Tuhan sama hukumnya dalam kehidupan sehari-hari dalam bisnis beda. Selama Anda mencintai kebenaran, tapi juga mencintai kefasikan, forget about transformation. Anda nggak akan melihat yang namanya terjadi kodrat ilahi dalam hidupmu, nggak akan terjadi pola Tuhan dalam hidupmu. Ya atau tidak? Saudara ngerti? Selama kita sama dengan dunia ini, perhatikan baik-baik kata-kata saya, nggak saya buat di slide. Selama saya dan saudara sama dengan dunia ini, maka kita sama gelapnya dengan mereka. Dan ketika kita sama gelapnya dengan mereka, maka terang Tuhan yang ada dalam hidup saudara tidak akan pernah bersinar. Why? Because you still like what they like. Haleluya. Ada amin? Asik juga dengar khotbah begini di Imlek.
Jangan heran saudara. Sekali lagi jangan heran, orang Kristen sulit menerima orang Kristen yang sulit menerima kebenaran yang seutuhnya. Saya ulangi, orang Kristen yang sulit menerima kebenaran yang seutuhnya adalah orang yang sulit untuk bisa menerima pola Tuhan dan kodrat ilahi. Apalagi kalau dia tahu ini adalah sebuah kebenaran yang bisa memerdekakan dia seutuhnya, nggak bisa terima selama itu saudara. Dan dia bilang, terlalu lah, nggak begitu. Maka saya percaya saudara nggak akan ada pola dalam hidupmu. Maka saya percaya nggak akan ada kodrat ilahi dalam hidupmu. Bisa ngerti? Bisa ngerti? Saya cerita dulu saudara, sebuah cerita kisah. Waktu suatu ketika saudara, Paulus dibawa ke sebuah wali negeri itu bernama Felix. Semua tuduhan kepada Paulus diberikan. Tapi Felix ternyata ngerti sedikit-sedikit mengenai jalan Tuhan. Maka dia sedikit baik sama Paulus, maka dia dimasukkan tahanan, tetapi tahanannya nggak terlalu berat. Sehingga saudara-saudara yang lain boleh datang kunjungin dia. Itu Felix. Nah suatu hari saudara, Felix sangat tertarik dengan Paulus dan mengundang Paulus untuk mendengarkan khotbahnya Paulus. Mari kita lihat Kisah Rasul 24. Ayat 24 dan 25. Kisah Rasul 24 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan buat saudara. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla. Bacanya mesti benar, Drusilla, bukan Dursila. Kalau Dursila lain lagi. Ya, Felix bersama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi istrinya ini, ia menyuruh memanggil Paulus, lalu ngapain? Mendengar daripadanya tentang kepercayaan tentang apa? Yesus Kristus. Jadi dia kepengen dengar apa yang Paulus bawa tentang jalan Tuhan, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dia dengerin, dia senang, dia denger itu. Suka dengan itu, like that. But tetapi ketika Paulus berbicara tentang apa? Kebenaran yang seutuhnya, dengar baik-baik. Ketika Paulus menyatakan kebenaran, penguasaan diri, penghakiman yang akan datang, Felix jadi takut saudara. Dan berkata, udah cukup dahulu dan pergi sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan nyuruh memanggil engkau lagi. Udah, jangan ngomong terlalu keras Paulus. Kalau soal keselamatan oke lah, gue bisa terima. Tapi begitu soal kebenaran, soal penguasaan diri, soal penghakiman, cukup. Berapa banyak orang Kristen yang kayak begitu? Di sini nggak ada. Saudara, ketika kita mendengar sebuah khotbah yang menyenangkan kita, yang kita suka, kita bilang, oke, I like this message. Khotbahnya bagus. Begitu sesuatu yang menemplak, yang menohok, dia bilang, Itulah Felix. Waktu dia mau mendengar, dia hanya mau mendengar apa yang dia suka. Tetapi ketika ada kebenaran seutuhnya, he hated. Makanya apa yang Anda suka, apa yang Anda benci, Anda mesti tahu. Manakah yang benci, manakah yang baik, yang menuntun saudara kepada transformasi. Katakan amin. Apakah masih ada sesuatu yang Anda sukai, yang Anda nggak tahu, yang justru menghambat saudara? Ataukah ada sesuatu yang Anda benci, yang Anda simpan sampai hari ini, justru menghambat saudara dalam proses transformasi? Paham ya? Sampai sini oke ya? Nangkep gak? Jelas ya? Clear? Oke, kita lihat saudara slide berikut ini. Saya katakan satu kata-kata begini. Selama saudara dan saya, kita tidak membenci apa yang dibenci Tuhan, kita tidak bisa memiliki pola dan kodrat ilahi. Selama kita menyukai apa yang dibenci Tuhan, sulit saudara. Kita harus belajar bisa membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. You need to hate that. Apa yang dibenci Tuhan, Anda harus ikut benci. Dia benci kefasikan, Anda harus ikut benci. Jangan netral dengan kefasikan. Kenapa saudara disebut berdiri di jalan orang berdosa? Di dalam Mazmur pasal 1, berdiri di jalan orang berdosa lalu lalang, dia netral. Bukannya nyingkir, dia diem di situ. Itu yang membuat dia akan berjalan di dalam jalan orang berdosa, ikut-ikutan. Anda harus belajar saudara untuk bisa membenci apa yang dibenci oleh Tuhan. Halo? Amin. Mazmur 26 ayat 4 dan 5, firman Tuhan bilang begini, aku tidak duduk dengan penipu.
No, I don't sit with them. Aku tidak duduk dengan penipu. Dia tidak mau di tengah penipu netral. No, dia menyingkir dari situ. Tidak mau duduk di antara penipu dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Wih. Lalu dikatakan di dalam ayat yang kelima, aku benci. Aku apa? Aku nggak dengar. Aku apa? Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Wow. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu Anda ketahui. Siapa yang percaya revival is coming? Saudara percaya kebangunan rohani terjadi? Transformasi akan terjadi? Selama kita masih duduk di antara mereka sama-sama dan kita menyukai, we enjoy that with their presence. Suka dengan kehadiran mereka, I believe pola itu tidak akan pernah terbangun. Saudara tahu nggak, ada kebangkitan di Yehezkiel 37, tulang-tulang. Ya, ini bukan tulang Sumatera Utara ya, tulang beneran saudara. Tulang kering. Saudara kalau Anda baca ke Yehezkiel 37, sebentar saya akan masuk nanti. Saudara di dalam Yehezkiel 37, ini bicara soal tulang-tulang yang merupakan tentara besar ternyata. Ini adalah bicara soal transformasi. Dari yang tulang sudah kering, udah nggak ada apa-apa, tapi Tuhan bisa bangkitkan, hidupkan menjadi tentara yang besar dan siap bertempur. Yang tadinya tinggal mati aja udah diinjak-injak, tetapi dia bisa bangkit menjadi sesuatu yang dahsyat. Tetapi saudara, menjelang di pasal 37, sebelum pasal 37 Anda harus baca pasal-pasal sebelumnya. Nah kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, Anda bisa melihat apa yang terjadi sebelum pasal 37 datang. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum pasal 37 datang. Ada banyak, saya nggak akan membahas yang lain-lain dari pasal 33 sebelumnya. Tapi saya akan mulai dari 36 dalam konteks yang saya mau bahas hari ini. Are you ready? Are you ready? Untuk mau melihat terjadinya kebangkitan. Mau terjadinya revival. Mau terjadinya transformasi. Anda siap? Kita lihat Yehezkiel 36. Ayat 26 sampai 31. Tapi saya balik bacanya ayat 31 dulu. 26 sampai 31, tapi saya balik bacanya 31 dulu. Baru Anda tahu kemana saya mau bawa Anda. Are you ready? Ayat 31. Yehezkiel 36 ayat yang ke-31. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatanmu yang tidak baik. Anda akan ingat kata Tuhan. Dan ini kejadiannya nanti ada disebabkan karena ayat 26. Dan kamu akan merasa mual. Coba bilang mual. Nggak dengar saya, mual. Bahasa Jakarta enek. Coba bilang enek. Bahasa Alkitab loath atau di dalam terjemahan English Standard Version kalau tidak salah atau contemporary disebutnya hate. Sampai Anda bisa menyadari perbuatanmu yang salah, yang jahat, yang goblok, yang bebal, yang keras kepala, you hate it. Baru akan terjadi revival. Selama you enjoy, selama Anda suka, Anda akan pernah melihat pasal 37 akan terjadi. Coba bilang mual. Kalau mual bahasa Indonesia bisa ngertinya enek ya, masuk angin ya. Tapi ini dalam bahasa Inggris loath atau hate. Artinya benci banget dengan keadaanmu yang dulu Anda pernah lakukan. What stupid, how stupid am I? Betapa gobloknya gua, betapa begonya gua, betapa aduh salah banget. Nah, Anda kalau sudah sampai tahap itu di hatimu, ready for revival. Nangkep gak? Melihat dirimu jadi, dan kamu akan mual melihat dirimu sendiri. Selama Anda belum mual dengan dirimu dan kejahatan, maksudnya dirimu sendiri itu yang berbuat jahat, karena kesalahanmu dan perbuatanmu yang keji. Jadi Tuhan bilang Tuhan akan balik keadaanmu sampai engkau benci dengan perbuatanmu yang jahat itu. You don't like that. Haleluya. Nah ayat 31 terjadi karena ada ayat sebelumnya tentunya. Nah mari kita melihat ayat 26 sampai dengan ayat 30 dan kuncinya tadi di ayat 31. Nah ini terjadinya karena apa? Tuhan bilang begini, kamu akan kuberikan hati yang baru, akan ada roh yang baru di dalam batinmu, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat, there is a transform heart. Akan ada terjadi transformasi hati sampai Anda bisa menyadari, aha yang begini aku benci.
Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum dan memperbanyaknya. Bapak ibu Anda perhatikan baik-baik, Anda dilepaskan dari kejahatan, dilepaskan dari dosa, hidup baru, dan bahkan Tuhan akan menumbuhkan gandum. Anda akan melihat hasil-hasil secara natural yang Anda kerjakan akan ada multiplikasi, ada kaitannya dengan kondisi hatimu. Saya ulang ya, aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu. Aku akan menumbuhkan gandum, gandum akan tumbuh yang selama ini kau tanam tidak tumbuh, aku akan bikin itu tumbuh. Dan aku akan memultiply, memperbanyaknya. Dan tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu, tidak lagi akan kesusahan, tidak lagi akan ada keseretan. Aku juga memperbanyak buah dari pohon-pohonmu, hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan ayat 31 dikatakan, kamu akan teringat-ingat pada waktu itu tentang kejahatanmu yang dulu, dan Anda akan mual. You hate it. Haleluya. Siapa yang ngerti? Mau revival pasal 37. Diawali terakhir ini pasal 36. Kalau Anda melihat pasal-pasal sebelumnya Anda tahu. Ada pergantian pemimpin. Akan terjadi pergantian. Terjadi saudara sesuatu. Transform. Biarlah hati saudara dan hati saya punya hati yang baru. Satu orang doang. Biarlah hati saudara dan hati saudara saya ada hati yang baru. Roh yang baru. Hati yang taat. Ada amin. Haleluya. So far so good? Sejauh ini oke? Kita lihat berikutnya. Saya perlu sampaikan ini. Rasa benci terhadap reaksi, sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Saya ulangi, mesti bacanya pelan-pelan ini sampai saudara ngerti ini. Rasa benci terhadap reaksi, sikap, pikiran, perkataan, perbuatan yang menahan kemajuanmu dan menghambat transformasimu harus cukup kuat untuk melakukan transformasi. Ngerti kira-kira kalimat itu? Anda harus punya rasa benci yang cukup kuat terhadap sikapmu yang salah, perbuatanmu yang salah, tindakanmu yang salah, yang menahan terjadinya proses. Kenapa saya nggak ngalamin transformasi? Anda harus punya rasa benci yang cukup kuat untuk mendorong ini. Mungkin kalau boleh dipakai istilah, this is a holy hate. Rasa benci yang kudus. Makanya Paulus berkata, apa yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap apa? Haleluya. Segala sesuatu aku anggap rugi karena apa? Karena Kristus. Apa yang dulu aku anggap mulia, sekarang aku anggap apa? Sampah. Saudara, dia punya rasa benci yang cukup kuat untuk melakukan sesuatu yang namanya transformasi terjadi dalam hidupnya. Dan itu harus terus ada, eksis dalam hidupmu sebagai orang Kristen dari hari ke hari. Katakan amin. Jelas? Nangkap? Yang nangkap katakan amin gitu. Haleluya. Paulus bilang, aku tidak karena kebenaranku sendiri. No. Makanya saudara, dia nggak suka dengan hal-hal itu. Dia nggak membanggakan apa yang dulu dia miliki. Kita lihat slide lagi. Selama saudara dan saya masih masih suka dengan yang bisa berdampak buruk dalam hidupmu, khususnya dalam kaitan transformasi,
Selama Anda masih suka dengan yang bisa berdampak buruk sama saudara, Anda akan terus bebal dan keras hati, dan mata hatimu akan tetap tertutup. Selama saudara yang dikasih Tuhan, you still like it. Dengan apa yang bisa berdampak buruk buat saudara, you still like that. Anda suka dengan itu. Saya yakin Anda akan terus bebal, keras hati, dan mata hatimu akan tetap tertutup. You cannot see the gospel. Anda nggak akan melihat the truth. Engkau akan melihat the truth that set you free. Anda nggak akan pernah bisa melihat kebenaran yang memerdekakan Anda. Saudara tahu ada seorang yang dekat sama Paulus, meninggalkan Paulus, namanya Demas. Kita lihat ayatnya, 2 Timotius 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dalam 2 Timotius 4 ayat 9 dan ayat 10 dibilang, berusahalah supaya segera datang kepadaku karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku. Seorang asisten yang selalu bersama dengan Paulus, yang ikut dengan Paulus, saudara, dia tidak menjaga bahwa like dengan hal-hal yang bisa menghambat dia, masih terus ada. Itu yang membuat mata dia tertutup. Dan akhirnya dia menyukai dunia lebih daripada yang lain. Dan dia meninggalkan Paulus. Orang yang dekat dengan Paulus tidak menjamin dia akan tetap stay. Dia akan tetap stay on course. Dia akan tetap terus ada di dalam jalur Tuhan. Gak selalu, saudara. Kalau dia masih punya like yang bisa berdampak buruk, dia masih like dengan itu. Suatu ketika matamu tertutup, keras hati, keras kepala, keras tengkuk, dan berani bebal, dan mata kita tutup, dan we go away, meninggalkan semuanya. Saya kasih tahu saudara satu hal, orang Kristen meninggalkan Tuhan tidak terjadi dalam 24 jam. Tidak terjadi dalam 24 jam, akumulasi dalam hidupnya. Bisa gak kita membenci apa yang Tuhan benci? Bisa gak kita menyukai apa yang Tuhan sukai? Like and hate. Halo? Haleluya. Bisa lanjut? Boleh lanjut? Biar firman Tuhan ini pedang bermata dua. Buat kita semua. Satu lagi dalam slide berikutnya sebelum kita baca ayatnya. Kita lihat dulu slide berikutnya. Apabila Anda bisa hate dengan yang bisa berdampak buruk sama saudara, Anda akan ngalamin proses transformasi bisa lebih cepat. Kalau Anda bisa hate dengan hal yang bisa berdampak buruk buat saudara dalam hidupmu, proses transformasimu bisa terjadi lebih cepat. Saya yakin itu. Bisa nggak Anda punya hate yang seperti itu? Yang Anda tahu ini sebenarnya bisa menghambat saya ini. Aduh, tapi Anda masih terus aja hidup di situ, masih terus aja suka di situ. Ya udah, forget it. Tapi kalau Anda bisa hate dengan ini, saya sebenarnya nggak sebel banget kenapa jadi begini. Paulus berkata, aku ingin berbuat baik, tetapi yang jahat aku perlu buat. Dia sadar itu dan dia tahu ada kuasa dari Injil, yaitu Yesus Kristus yang bisa menolong dia. Saya mau ajak saudara baca satu ayat, Efesus 4, ayat 28. Efesus 4, 28. Alright? Sudah dapat? Saya baca pelan-pelan ya. Ini ayat ya, menjadi inspirasi saya beberapa tahun yang lalu sudah. Itu membuat saya terinspirasi banget. Ayat ini selalu terngiang-ngiang dalam konteks transformasi. Dia bilang gini, perhatikan baik-baik, saya baca pelan-pelan. Orang yang apa? Mencuri, stop. Berhenti, jangan mencuri lagi. Anda harus benci dulu dengan profesimu. Selama engkau tidak benci dengan profesimu, Anda akan terus nyuri. Stop. Dia bilang, jangan curi lagi. Tapi ngapain? Harus ganti dari mencuri. Kalau curi kan gak bekerja, kerjanya ngambil orang punya. Kalau ini dia bilang gini, bekerja keras, lakukan kerjaan yang baik, jangan nyolong. Kira-kira gitu. Dengan tanganmu sendiri.
Paulus itu kalau nulis ya penuh dengan inspirasi dan pewahyuan dari Roh Kudus. Kalau kerjaan baik doang, dia bilang saya kerjain baik tapi orang lain yang kerjain. Dia yang nyuri. Nah dia bilang gini, saya ulang, orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Tapi baiklah ia kerja keras, lakukan kerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang Oke, saya mau tanya sama saudara. Kalau kita mencuri, kita ngambil barang orang toh? Kita bikin orang bertambah atau berkurang? Kalau kita mencuri. Halo? Kalau kita mencuri barang orang, kita membuat barang orang yang kita curi bertambah apa berkurang? Berkurang. Selalu ngambil. Tapi Paulus bilang, be transformed. Hei pencuri, engkau harus mengalami transformasi. Caranya you have to hate it. Engkau harus benci dengan mencuri, stop it. Berhenti. Benci dengan itu, berhenti, stop. Lakukan yang harusnya kamu lakukan. Are you ready? Lakukan yang harusnya Anda lakukan, setelah Anda dapat, bagi yang kekurangan. Ini terjadi perbedaan 180 derajat. Yang tadinya nyuri bikin orang jadi kurang, sekarang kau kerja kasih orang yang kekurangan. Itu yang namanya transformasi, ganti profesi. So, if you can hate, Anda bisa membenci apa yang bisa berdampak buruk dengan Anda, maka transformasi akan terjadi lebih cepat. Jangan biarkan like yang buruk, hate yang buruk bertumbuh dalam hidupmu. Jangan biarkan. Biarkan like yang baik dan hate yang baik bisa bertumbuh dalam hidup saudara. Katakan amin. Makanya Rasul Paulus pernah berkata begini, jangan menipu dirimu sendiri katanya. Jika ada orang yang menyangka dirinya berhikmat, biarlah menganggap dirinya bodoh. Ayo kita baca 1 Korintus 3:18. Kayaknya perlu baca deh ayat ini. 1 Korintus 3 ayat 18. Jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri. Orang yang paling gampang ditipu kan diri sendiri tuh. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat, menurut siapa? Hah? Kita cerdas, kita pinter, menurut siapa? Menurut dunia. Hikmat menurut dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah ia menjadi bodoh dari dunia ini, tapi dia menjadi cerdas. Atau dia menjadi tidak bodoh, cerdas di mata Tuhan, berhikmat. Kalau kita berasa berhikmat menurut dunia ini, kita harus merasa diri kita bodoh dan kita berhikmat menurut Tuhan. Haleluya. Clear? Jelas? Puji Tuhan. Saya berharap ini Anda mengingat baik-baik dalam proses transformasi. Nah, bagaimana saudara? Apa yang diperlukan supaya like dan hate yang bisa memudahkan transformasi bisa terjadi dalam hidup saudara? Are you ready? How? Number 1, yang pertama, diperlukan hati dan roh yang dibaharui. You need the new heart, you need the spirit, the new spirit. Hati yang baru dibaharui dalam hidup saudara. Kalau enggak, sulit untuk Anda bisa melihat mana yang sebenarnya like dari Tuhan, mana yang sebenarnya like dari dunia ini. Mana yang sebenarnya hate yang berbahaya, mana hate yang baik. Anda butuhkan hati yang baru, roh yang baru. Saya percaya ini Anda terima, Anda alami ketika Anda sungguh-sungguh bertobat, terima Tuhan, mengalami perjumpaan pertama kali sama Tuhan. Dan saya percaya perjumpaan saudara sama Tuhan itu dibaharui dari waktu ke waktu, bukan cuma satu kali. Saya percaya saudara ketika Anda mulai menyadari, berapa banyak di antara saudara punya pengalaman seperti ini. Ketika Anda mengalami perjumpaan pertama kali sama Tuhan, terus Anda mulai melihat perbuatanmu yang dulu, Anda bilang, gue goblok banget ya dulu. Pernah ngalamin gitu? Coba yang pernah ngalamin lambaikan tangan. See? Anda akan mulai merasa, gue mual, gue goblok banget. Tetapi saudara, dengan waktu berjalan, kalau Anda nggak memelihara di spirit, Anda akan balik lagi. Saudara, kita perlu jaga supaya hati kita tidak tercemar. Jangan seperti Demas. Ada amin. Makanya kenapa kehidupan doa itu penting? Kenapa penyembahan itu penting?
Kenapa perenungan firman itu penting? Karena itu akan menjaga supaya your new spirit terus menerus Anda jaga in the track. Sehingga Anda tahu mana yang Anda harus hate, mana yang Anda harus betul-betul like. Karena from that spirit, kalau roh Anda dibaharui dan Anda jaga, Anda punya dimensi kekekalan dari Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya dan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Namun manusia tidak bisa menyelami perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Karena itu Anda mesti punya dimensi kekekalan dalam hidupmu. And that is in your spirit, that is in your heart. Makanya ketika Anda punya hati yang baru, Anda punya spirit yang baru, personally, encounter dengan Tuhan, ngalami itu, Anda mual dengan keadaanmu, revival is coming. Saudara tahu kalau revival terjadi, hati kita masih seperti Ananias Safira. Pelayanan kedukaan di gereja akan meningkat. Kalau Anda punya hati yang baru, punya spirit yang baru, Anda akan mulai ngerti maksud roh buat saudara. Anda akan ngerti kehendak roh, mana yang disukai oleh Tuhan, mana yang dibenci oleh Tuhan, you will know it. Kenapa kita tidak bisa mengerti? Karena kita tidak maintain, kita tidak jaga roh yang dibaharui waktu kita ngalami Tuhan. Anda harus jaga. Halo? Ada amin? Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang banyak dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Tapi berbahagialah orang yang setia sampai Itu yang pertama. Your spirit man. Your heart. Karena bolak-balik kekristenan adalah bicara soal hati. Mau sehebat apapun pelayananmu, mau sepinter apapun Anda, but if your heart, hatimu dull, hatimu udah mulai bebal. Amen? Yang kedua. Diperlukan pikiran yang dibaharui. Renewing of your mind. It's not only your spirit. It's not only your heart. Bukan cuma hati, bukan cuma roh, tapi pikiran. Karena pikiran bisa jalan sendiri. Rohmu dibaharui tapi pikiranmu kalau nggak dibaharui saudara, Anda nggak akan sinkron. Karena Tuhan selalu bicara the first time dia bicara kepada saudara, dia langsung bicara dengan hatimu. Dia langsung bicara spirit talk to the spirit. Tapi kalau ini otakmu, pikiranmu belum dibaharui, ini bisa menghambat apa yang Tuhan bicara di hatimu. Saya percaya kalau pikiranmu dibaharui dengan firman, Anda akan mulai punya pikiran yang berbeda dengan pikiran yang berkembang di dunia ini. Anda akan melihat perbedaan dan Anda akan stand berbeda dari mereka. Terutama pikiran dunia yang bertolak belakang dengan kebenaran, Anda tidak akan suka dengan itu. You hate it. Dan Anda akan mudah, kalau Anda punya pikiran dibaharui, Anda akan mudah terbuka untuk kebenaran-kebenaran yang betul seutuhnya memerdekakan saudara. Karena Anda tahu ini membutuhkan, Anda butuhkan itu. Tahukah saudara kondisi Anda nggak bisa berubah hanya dengan pindah alamat? Halo? Kondisimu tidak akan menjadi lebih baik hanya pindah kerja, ganti profesi. Selama pikiran ini tetap sama, Anda akan tetap sama. Anda nggak akan pernah bisa menjadi lebih baik dengan pindah gereja. Nggak akan. Selama pikiranmu nggak akan dibaharui, nggak bisa. Perempuan Samaria sudah membuktikan adalah gambaran dari gereja, perempuan adalah gambaran dari gereja yang sudah 6 kali pindah gereja. 6 kali pindah gereja, tapi tetap saja dalam keadaan kering. Sampai dia menemukan Kristus, baru Kristus bisa mengubah hidup dia. Kita akan terbuka. Saya percaya saudara, baharui pikiranmu bukan dengan perkara-perkara filsafat dunia ini. Tapi perbaharui pikiranmu bukan dengan motivasi dari dunia ini. Tapi perbaharui pikiranmu dengan firman. Karena pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ayo saya tanya sama saudara,
Jawab ya. Kalau kita lagi sulit, kita lagi ada masalah, kita lagi ada tekanan, gak tahu jawabannya gimana, kita lagi sakit, udah bingung. Jujur, kita minta didoain bukan? Hah? Kita datang sama Tuhan. Kenapa sih kita cari Tuhan kalau lagi keadaannya begitu? Ngerti gak sih maksud saya? Kenapa? Kenapa kita baru nyari Tuhan kalau udah susah, udah sakit, udah bingung, udah stres, udah gak tahu lagi hidup mau ngapain. Lalu kita baru cari Tuhan. Kenapa mesti tunggu begitu baru cari Tuhan? Why? Because we still like what the world like. Kita masih suka seperti yang dunia suka. Kita gak membenci yang Tuhan benci sih. Kenapa enggak waktu sehat, waktu diberkati, waktu ada di posisi tinggi kita cari Tuhan. Kenapa enggak lagi begitu? Bukankah lebih mudah cari Tuhan lagi begitu? Halo? Anda masih bernafas? Coba saya mau tanya sama saudara, bukankah lebih mudah cari Tuhan waktu kita kaya, waktu kita lagi di top position, kita waktu sehat, bukankah lebih mudah cari Tuhan begitu daripada waktu sakit, waktu gak punya duit, waktu bangkrut, waktu bingung baru cari Tuhan. Bukankah itu lebih susah cari Tuhan begitu? Why? Karena kita jadikan Tuhan ban serep. Jadikan Tuhan tuh ban serep, selama ban gue masih bagus, tentang aja Tuhan taruh aja di belakang. Begitu kempes baru keluarin ban serep. Dan cilakanya ban serepnya juga kempes. You get it? Kenapa kita tunggu susah, tunggu udah babak belur, sudah bingung, keluarga hancur, kesehatan hancur, hidup hancur, bingung, saudara stres berlebihan, gak tahu lagi, baru cari Tuhan. Aduh. Kalau udah gini nih, datang ke Pastor Roy. Pastor, saya udah kadang gini, Pastor Roy bisa jawab apa? Cuma dia bilang, ya mari kita berdoa. Gue sebel kalau sama Pastor Roy, ngomongnya doa doang. Ya dia juga mau berbuat apa? Dia gak bisa apa-apa lagi saudara. Dia gak bisa balikan keadaanmu. Yang hanya bisa balikan keadaanmu hanya Tuhan. Ya pasti doa. Akhirnya apa? Kita bilang, gue mau malas datang ke gereja, klise jawabannya. Ya jelas lah ya, karena lu waktu susah kayak begini, lu ambil keputusan, lu pesta cuci piring suruh kita. Jangan lu yang pesta suruh gua cuci piring dong. Ada amin. Biar hati saudara, pikiran saudara dibaharui. Saya rasa saya akan berhenti pada poin nomor 3 karena waktu. Diperlukan kemauan, diperlukan keberanian, diperlukan kerendahan hati, diperlukan iman untuk berubah. Kalau poin 1, poin 2 nggak ada tadi. Nggak ada pembaharuan roh dan hati, nggak ada pembaharuan pikiran. Poin 3, susah untuk dilakukan. Sulit untuk dilakukan, mau melakukan apa, nggak ada hal yang baru dari hatimu. Karena everything starts from God. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dan dia akan menyelesaikannya. Dia yang memulai iman dan memimpin saudara dari iman kepada kesempurnaan. Ibrani 12 berkata demikian. Ibrani 11 maaf. Dia akan membawa saudara kepada kesempurnaan iman. Tapi kalau poin 1 tadi nggak ada, poin 2 itu nggak ada. Anda mau poin 3, yang ada adalah kekuatanmu sendiri. You need the help of the Holy Ghost. Anda butuh pertolongan dari Roh Kudus, saudara. Untuk berani, untuk punya kemauan, punya kerendahan hati. Cukup punya kerendahan hati, punya iman untuk melangkah. Saudara ngerti gak? Coba, saya mau tanya saudara. Yang pernah kenal orang-orang yang sudah tua, usianya di atas 70-an, 80 tapi belum meninggal. Ada gak? Opa, kenalan, om, ada gak? Kalau Anda ketemu orang-orang yang di atas 70, 80, coba ngomong sama mereka. Mereka gak akan tertarik kalau Anda ngomong soal duit.
dia akan tertarik, akan ngomong, hidup buat apa? Banyak orang baru mikir setelah dekat-dekat bau tanah. Ada bagusnya Anda yang masih muda mikir dari jauh-jauh hari. Saya percaya saudara, kalau hatimu baru, pikiranmu dibarui. Dan Anda punya kemauan, Anda punya keberanian. Saya percaya Anda tahu mana yang suka, mana yang Anda benci. Dan Anda punya kemauan ini, punya kerendahan ini, terjadi perubahan. Haleluya. Saya kasih aja poin 4, poin 5 tanpa penjelasan ya. Tanpa penjelasan. Anda cari sendiri penjelasannya di rumah nanti. Sama Tuhan tentunya. Gali firman. Okay? Yang keempat, diperlukan proses pemuridan yang konsisten. Dan dalam jangka waktu tertentu. Konsisten. Ada seorang WA saya tanya, Pastor, orang seusia saya bagaimana dimuridkan? Formatnya gimana? Saya jawab, pemuridan bukan format, pemuridan bukan metode, tapi pemuridan adalah sebuah sikap hati dan pikiran yang memposisikan diri sebagai murid, dan itu adalah hubungan. It's not about format, it's not about metode, tapi sikap hati yang mau dimuridkan harus tahu bahwa dia adalah seorang murid. Posisikan diri sebagai seorang murid. Selama Anda tidak memposisikan hatimu sebagai seorang murid, you never get what the teacher told me. Tidak akan pernah bisa dapatkan dari guru maupun dari pemurid yang memuridkan saudara. Penting sekali Anda memposisikan diri dengan benar sebagai seorang murid. Dan yang kelima, berada di komunitas yang membaharui dan membangun secara konsisten. Makanya kenapa perlu ada komunitas dalam hidupmu yang membaharui hidupmu konsisten. Saya percaya, jangan biarkan like, hate terjadi dalam hidup saudara. Yang salah, tapi biarlah like dan hate yang benar. Memacu saudara, memotivasi saudara untuk mengalami transformation. Let the transformation become yours. Biarlah transformasi menjadi milik saudara. Dan ada pola, ada kodrat ilahi. Bencilah apa yang Allah benci. Sukailah apa yang Allah sukai. Yesus mencintai keadilan dan membenci kefasikan. At the same time dia benci itu. Dia tetap mencintai keadilan tapi dia benci. Jangan sampai kita suka keadilan, kebenaran, tapi kita juga suka dengan yang itu. Mari Bapak Ibu, bagi Anda yang ada di sini maupun yang menyaksikan lewat live streaming, biar pesan ini mengingatkan saudara, menyadarkan kita semua bahwa hidup ini perlu pertanggungjawaban. Tuhan kasih kita sekali kesempatan dan akan ada waktunya diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jangan pikir kita dikasih hidup free, terus kita bisa seenaknya. Ada pertanggungjawaban. Suatu hari Anda diminta pertanggungjawaban. Biarlah pertanggungjawaban kita, Tuhan jawab begini. Baik benar perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kesukaan Bapakku. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Dan sebelum saya akhiri ada permohonan doa. Mohon didoakan buat orang tua, mama dan adik dari Pak Ciputra. Ya, makanya Pak Ciputra tidak hadir hari ini. Mohon doa untuk orang tua mama dan adik dari Ciputra yang saat ini sedang sakit kena COVID. Kita berdoa. Bersyukur bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan terus. Protokol kesehatan terus kita jaga. Kita perlu berdoa. Saya percaya saudara, Tuhan lebih besar dari segalanya. Ada amin? Tuhan lebih besar dari keadaanmu, Tuhan lebih besar dari situasimu, Tuhan lebih besar dari apapun. Percaya kalau Tuhan, kalau engkau datang kepada Tuhan, ayo. Kita yakini bahwa Allah mampu mengerjakan bagiannya. Dan kita adalah bagian kita hanya percaya kepada Dia. Jangan berkata begini, kalau engkau bisa, sembuhkan anakku.
Tuhan bilang, apa? Kalau aku bisa, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Aku percaya Roh Kudus Engkau mengajar kami bagaimana kami harus bisa like yang benar, kami harus hate yang benar. Kami percaya Tuhan lewat hidup kami mengalami transformasi. Biarlah Tuhan kami mual dengan perbuatan kami yang lama. Kami benci dengan hal-hal yang jahat di mata-Mu Tuhan. Sehingga kami terus berjalan di dalam kesukaan-Mu dan berjalan dalam sukacita-Mu. Kami percaya Roh Kudus Engkau memberkati umat-Mu. Engkau membuat kami sadar menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami percaya revival is coming. Bukan cuma di gereja tapi di nations wide. Secara bangsa akan terjadi kebangunan rohani. Tapi Tuhan, biarlah Tuhan hati kami dibaharui, pikiran kami dibaharui, roh kami dibaharui. Dan biarlah Tuhan kami mau memasuki dalam proses pemuritan. Kami mau Tuhan punya kemauan, kerendahan hati, iman kami untuk bisa mengalami perubahan demi perubahan yang ada. Tuhan mari berkati umat-Mu, mereka yang mendengarkan firman-Mu, baik yang hadir maupun yang menyaksikan melalui streaming. Kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka. Membuat kami sadar bahwa kami perlu membenci yang Kau benci Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan makin hari kami makin dikuduskan, makin hari kami makin dibenarkan, makin hari kami makin ditemukan tanpa cacat, tanpa kerut, tanpa celah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu Engkau berkati. Semua Tuhan Engkau lindungi dengan perlindungan-Mu yang sempurna. Di keluarga mereka masing-masing, keluarga besar mereka, dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu ada berkat yang tersedia. Kami percaya Tuhan Allah yang hadir, Allah yang ada melindungi kami, memberkati. Bagi yang bekerja Engkau berkati pekerjaan mereka. Bagi yang berbisnis Engkau terus memberkati bisnis mereka. Engkau memberikan Tuhan peluang-peluang baru bagi mereka. Sehingga mereka akan melihat semua adalah karena anugerah-Mu yang semata-mata hadir dalam hidup mereka. Tidak ada satupun di antara umat-Mu Tuhan yang Engkau biarkan tergeletak. Tidak ada satupun di antara umat-Mu yang Engkau biarkan sendirian. Tidak ada satupun Tuhan mereka bergumul sendirian. Engkau akan bersama dengan mereka pada waktu malam, pada jaga malam, pada waktu pagi, pada waktu petang, pada waktu sore, pada waktu keadaan yang paling berat di lembah kelam. Engkau ada di sana bersama dengan mereka. Sehingga mereka tahu ada pengharapan, mereka tahu ada kekuatan, mereka tahu ada kemenangan. Engkau Allah pegangan hidup kami semua. Hari ini secara khusus aku berdoa Tuhan buat orang tua, mama dan adik dari Paci Putra yang hari ini terinfeksi dengan sakit virus corona ini Tuhan. Aku berdoa, kami percaya Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau beri kekuatan, Engkau memberikan kekuatan yang ada dalam hati dan tubuh mereka untuk melawan penyakit ini. Terjadi kesembuhan in Jesus name. Terjadi kesembuhan in Jesus name. Terjadi kesembuhan in Jesus name. Kami percaya Tuhan Allahku lebih besar, Allahku lebih dahsyat daripada semua. Mari Tuhan, kami percaya Paci Putra dan keluarga juga Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau berkati. Kami percaya Roh Kudus, Engkau memampukan Tuhan keluarga ini. Bukan cuma berdiri teguh di atas firman-Mu, tapi melihat kemenangan terjadi dalam hidup mereka. Ketika mereka berjalan, mereka melihat laut kosong terbelah. Ketika mereka berjalan, mereka melihat Tuhan sudah ada di depan mereka. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan. Mereka yang hari-hari ini Tuhan ada dalam pergumulan. Pekerjaan, pergumulan dalam hidup mereka. Engkau hadir di tengah pergumulan mereka. Berikan ketenangan, berikan kekuatan, berikan kemampuan untuk bisa menangkap apa yang menjadi masa depan-Mu bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan-Mu, termasuk Anda yang menyaksikan streaming. Saya undang Anda bangkit berdiri. Angkat tangan-Mu, biarlah Engkau terima berkat dari Dia. Kiranya berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Orang yang diberkati katakan, Amen. God bless you. Happy Sunday.